Nah, kemudian pencabutan surat kuasa. Pemberi kuasa dapat mencabut sewaktu-waktu. Pemberi ya, bukan penerima, tapi pemberi kuasa. Ya. Kemudian harus diberitahukan kepada penerima dan pihak ketiga. Kemudian berlaku sejak tanggal pencabutan diterima. Kapan berakhirnya surat kuasa? Surat kuasa khusus ya, itu akan berakhir kalau kuasanya itu dicabut, kemudian penerima kuasa mengundurkan diri, ya, jadi penerima kuasa boleh mengajukan pengunduran diri. Nanti si pemberi kuasa bisa mencari kuasa hukum lain. Kemudian salah satu pihak meninggal dunia, apakah itu pihak pemberi atau penerima kuasa. Kemudian pekerjaan selesai. Ya, jika kasusnya sudah selesai, nah otomatis itu kuasanya juga selesai. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian kuasa khusus dalam perdata itu diperlukan untuk mengajukan gugatan, jawaban, atau upaya hukum. Nah, ya diatur dalam pasal 123 HIR, kemudian advokat wajib melampirkan surat kuasa khusus saat mendaftarkan perkara di pengadilan. Nah, apa peran advokat dalam surat kuasa khusus? Yang pertama itu menyusun dengan benar sesuai dengan hukum acara. Yang kedua, memastikan batas wewenang yang diperoleh oleh penerima kuasa. Kemudian bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan. Nah, untuk permasalahan umum di praktiknya, kuasa tidak menyebut nomor perkara, jadi sering terkadang mungkin lupa ya. Nah, jadi itu jadi masalah. Kemudian penandatanganan tidak lengkap, apakah pemberi kuasa tanda tangan tetapi penerima kuasa tidak tanda tangan. Nah, ini juga jadi masalah. Kemudian materai, lupa menambahkan materai. Nah, jadi materi di sini dalam surat kuasa itu wajib. Kalau dalam surat gugatan, apakah pakai materai juga? Apakah juga pakai materai? Tidak, tidak, Bu. Tidak, ya. Jadi kalau Tidak, Bu. dalam surat Tidak. gugatan tidak wajib dikasih materai. Ya, ada juga yang bertanya, Wajib. Wajib, Bu. Wajib. tidak wajib ya, tidak wajib. Kalau dalam gugatan, tapi kalau surat kuasa wajib. Nah, kalau surat gugatan itu kan berupa baru permohonan. Nah, ya, baru berupa permohonan kepada pengadilan. Kemudian tidak menyebutkan tindakan yang hukum yang spesifik. Nah, solusinya dalam praktek, yang pertama itu gunakan format baku yang berasal dari lembaga advokat yang resmi, contohnya seperti Peradi. Kemudian, pastikan semua identitas yang dimasukkan di dalam surat kuasa khusus itu adalah benar, tidak mengada-ngada gitu ya. Nah, kemarin ada yang buat misalnya dalam tugas itu kan Tuan Andi ya, Andi. Dibuat di sana perempuan. Nah, itu salah juga ya. Kemudian arsipkan salinan sah di kantor hukum untuk jaga-jaga ya sebagai arsip. Nah, itu untuk materi lebih kurang. Nah, saya mau kemarin di sini buat semua ya tugasnya ya kemarin yang Bu. yang Buat, Bu. khusus. Nah, di sini saya ingin menampilkan ini. Nah, menurut saudara, ya, nah ini,
Apakah ini sudah bisa dikatakan sebagai surat kuasa khusus? Apakah sudah bisa dibilang ini surat kuasa khusus? Yang mana itu? Oh, tunggu sebentar. Hmm, bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa, Ya, Bu, bisa. Bisa, Ibu. ya, surat kuasa khusus ya. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini nama Tuan Andi, tempat tanggalnya titik-titik-titik, pekerjaan titik-titik-titik gitu ya. Sampai ke bawah. Nah, titik-titik semua. Nah, ini ada tugas yang dikirimkan kemarin ya, yang oleh mahasiswa. Nah, apakah ini sudah bisa dikatakan sebagai surat kuasa khusus dan bisa ini dibawa ke pengadilan oleh advokat untuk beracara mewakili pemberi kuasa? Bisa, Ibu. Bisa, Bu, karena semuanya sudah lengkap syaratnya. Apakah memang sudah lengkap ini? Tidak ada nomor. Kalau belum Harus diisi, belum diisi lengkap, segala Bu. semuanya, Bu. Belum diisi, Bu. Para pihaknya diisi, Bu. Nah, iya. Para pihaknya belum Alamat, terisi, alamat. pekerjaan, tanggal lahir. Nah, ibaratnya ini kan surat kosong ya. Enggak, Bu. Jangan-jangan ini nanti diisi dengan eh, identitas yang tidak benar. Nah, bagaimana? Tentu kan ini harus sesuai dengan KTP kan? Itu Ya. maksudnya biar hakim yang ngisi tuh, Bu, mungkin, Bu. Mungkin minta tolong hakim yang untuk ya. Nah, jadi kalau surat kuasa khususnya tidak sesuai, tentu akan berakibat kepada apa? Tidak Terima. diterima oleh hakim nantinya. Kan akan dicek oleh hakim. Ya. Nah, ini namanya format, bukan surat kuasa khusus. Ya. Ini baru sebatas format. Nah, misalnya kita kalau pergi ke kantor lurah atau apa dikasih apa kertas isinya format silakan diisi. Kalau masih kosong berarti itu kan belum bisa dipakai ya. Iya, Bu. Nah, kalau sudah kita isi, kita kasih materai dan sebagainya, baru itu nanti orang kelurahan terima lagi kan? Nah, gitu. Jadi ini belum bisa dikatakan sebagai surat kuasa khusus yang benar. Nah, jadi nanti Belum bisa. iya. Nah, ini memang tidak diedit sama sekali ya. Nah, bagaimana saya akan memberikan nilai yang tinggi? Ya, tidak usahanya juga tidak ada, ya. Nah, harusnya kalau pemberi kuasa ini di kanan, kemudian nanti penerima kuasa di kiri. Oke. Nah, berarti kita sepakat ini tidak bisa belum bisa dikatakan sebagai surat kuasa khusus yang benar ya. Nah, kemudian saya mau share lagi yang nah ini ada yang merasa mungkin yang membuat ini tugasnya. Ya, di sini apa pendapat teman-teman tentang surat kuasa khusus yang dibuat oleh temannya ini? Bisa dilihat ya? Bisa, Bu. Tahu. Oke, coba Bisa, Bu. coba Tahu. perhatikan.
sampai ke bawah. Nah, kemudian ini terakhir. Di sini ada tanggalnya, ada pemberi kuasa, materai, dan penerima kuasa. Nah, menurut teman-teman semua, ini apakah sudah bisa dikatakan sebagai surat kuasa khusus? Apakah sudah memenuhi unsur-unsur atau kriteria sebagai surat kuasa khusus seperti yang saya sampaikan tadi? Sepertinya sudah, Bu. Lalu, Bu. Bagaimana? Sudah? Ibu izin bertanya. Iya. Kalau yang penjelasan yang Ibu maaf mau di scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Yang mana? Nah, yang penjelasan yang 1000 meter persegi dengan harga 1 miliar namun tergugat tidak melunasi itu dipakainya bukannya nanti di surat gugatan ya Bu ya atau sudah bisa Oh, di surat kuasa khusus? ya. Jadi, kalau di dalam kuasa khusus, memang di ini posisi kasusnya ya, diterangkan sedikit. Kalau di dalam gugatan, itu nanti ada namanya posita dan petitum. Nah, untuk kronologisnya ini, lebih lengkapnya itu sampai tanggalnya dan sebagainya itu akan diuraikan namanya dalam posita. Ya. Nah, itu duduk perkaranya sampai dasar hukumnya. Nah, itu akan dijelaskan dalam namanya posita, dalam gugatan. Oke, Mbak Ajeng? Baik Bu, makasih Bu. Iya, oke, baik. Nah, kira-kira ini sudah bisa dibilang ya, surat kuasa khususnya sudah lengkap, ada nomornya. Kemudian ini eh, yang bertanda tangan di bawahnya ada para pihaknya, ada Tuan Andi, ya. Kemudian selanjutnya dia memberikan kuasa kepada, di sini namanya ada Indah SH, gitu ya. Ada juga yang buat hanya nama. Nah, kalau hanya nama, penasehat hukum itu tidak boleh bergelar Tidak yang bisa. lain, harus minimal SH, ya. Nah, jangan sampai nanti Indah ST. Nah, kalau dia sarjana SPD. ini, atau SPD atau sarjana kesehatan masyarakat SKM, gitu. Ya ini nggak bisa mewakili, tidak bisa menjadi advokat, ya. Nah, dia harus menempuh pendidikan ilmu hukum. Ya, ilmu hukum nggak ada yang D3 ya, semuanya itu adalah S1, ya, sarjana hukum. Nah, beda kalau di pendidikan ada D3 ya. Kalau SH itu nggak ada. Semuanya itu S1. Nah, bagaimana kalau dia bergelar SH, MH, apalagi misalnya dokter? Itu boleh-boleh saja. Tidak ada masalah, ya. Nah, kalau khusus untuk notaris itu kalau sekarang setara S2 itu magister kenotariatan. Jadi untuk menjadi notaris tidak cukup hanya SH saja, tapi harus mengambil lagi eh, kuliahnya itu MKN, magister kenotariatan. Ya, nanti ada tes lagi jadi notaris, nanti ada tes lagi jadi PPAT, gitu ya. Tapi basicnya harus sarjana hukum. Tidak boleh yang lain, sarjana ekonomi itu tidak boleh. Oke, kemudian ini alamatnya juga ada, tempat tanggal lahir si penerima kuasa. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Dibikin sini khusus, ya, karena kewenangannya khusus, terbatas. Kalau kuasa umum tadi kan secara umum ya, lebih kepada administratif. Pasti.
Nah, karena itu, kalau untuk beracara di pengadilan tidak bisa dipakai surat kuasa umum. Kemudian, untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara wan prestasi, perjanjian jual beli tanah melawan Tuan Budi dengan fakta kasus sebagai berikut. Pada tanggal 15 Januari 2023, pemberi kuasa dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Namun tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua. Di sini tahap pertamanya nggak disebutkan ya, kalau sudah dibayarnya 300 juta ya. Nah, tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta hingga 6 bulan setelah perjanjian, meskipun telah diberikan somasi. Idealnya somasi itu berapa kali? 3. 3 kali somasi. Ya, nggak ada somasi sampai 10 kali ya. Tiap bulan disomasi misalnya, atau tiap minggu disomasi itu nggak ada. Ya, 1 sampai 3 kali. Nah, kemudian dengan kuasa khusus ini, penerima kuasa diberi wewenang untuk, nah disinilah yang membatasi kewenangan dari advokat atau penerima kuasa tadi, mengajukan gugatan wan prestasi ke Pengadilan Negeri Bogor atas nama pemberi kuasa. Jadi ada juga untuk yang gugatan ya. Nah, mengajukan gugatan ke tata usaha negara. Nah, itu salah ya. Nah, ada 2 orang yang saya lihat, kelas 315 dan 316. Kemudian melakukan semua tindakan hukum terkait perkara, termasuk menghadiri sidang, memberikan keterangan, mengajukan bukti, dan menerima putusan pengadilan. Ini tolong di masing-masing yang hadir hari ini ada 12 orang, tolong di screenshot ya, nanti di japri ke saya ya untuk kehadiran. Japri ya, nggak usah di apa? Di grup WA, tapi japri Ya, Bu. nama ya, nama dan kelas. Ya, Bu. Ya, untuk Pak Agung ini pangkat 2 ya. 2 kali hadirnya. Ya. Di 316 ya Pak Agung ya. Kelasnya 316, di 315 nggak ada namanya. 315, 316, Bu. 316, oke. Baik, kemudian yang kedua melakukan semua tindakan hukum terkait perkara, termasuk menghadiri sidang, memberikan keterangan, mengajukan bukti, dan menerima putusan pengadilan. Jadi ketika seseorang menunjuk penasehat hukum dan sebagainya, nah ketika ditanya oleh wartawan, biasanya ini kita lihat di artis ya. Nah, silakan tanya saja ke penasehat hukum saya atau pengacara saya. Nah, pernah nggak dengar kata-kata seperti itu? Nah, Bro. Sering ya. Kalau kita lihat artis atau apa kan, ya silakan tanya saja ke pengacara saya. Nah, gitu ya. Sering dibilang karena pengacara di sini, advokat di sini sudah mendapat kuasa khusus ya untuk mewakili dirinya, termasuk menyampaikan statement gitu ya ke wartawan dan sebagainya. Karena dia sudah diberikan kuasa untuk itu. Kemudian mengajukan banding, kasasi, dan atau peninjauan kembali jika diperlukan. Kemudian menandatangani semua dokumen hukum, termasuk akta perdamaian atau penarikan gugatan atas nama pemberi kuasa, kemudian melakukan tindakan yang diperlukan untuk kepentingan perkara, selama tidak bertentangan dengan hukum. Kuasa ini berlaku selama proses perkara berlangsung. Tadi sudah saya sampaikan, kapan berakhirnya surat kuasa khusus? Ketika sudah selesai. Nah, kalau proses perkara sudah selesai, maka surat kuasanya juga bisa berakhir dan dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pemberi kuasa dengan pemberitahuan tertulis, tidak boleh secara lisan, gitu ya.
Anda saya berhentikan sebagai kuasa hukum saya. Nah, tidak bisa secara lisan begitu saja. Tetapi harus ada pemberitahuan secara tertulis. Demikian surat kuasa khusus ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, di sini ada tanggal, ya, nih di sini ada tanggalnya. Kemudian ada pemberi kuasa, di sini ada namanya, dan di sini juga ada penerima kuasa Indah SH. Ya. Nah, kira-kira sudah kelihatan ya bagaimana perbedaan tugas 1 dan tugas 2? Ya, jadi ini kan Baik, Bu. iya, jadi ini kan masih banyak ya tugas berikut-berikutnya, ya. Nah, saya berharap tugas yang dibuat ke depannya itu betul-betul dibuat eh, seperti seharusnya, ya. Jangan berupa format lagi, ya. Kan nggak mungkin nanti saya yang akan ngisi titik-titiknya itu ya. Iya. Nah, ini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu, terkait Iya. tugas 2. Mm-mm. Oke, ada aja. Ibu kan disuruh buat surat gugatan. Nah, Ya, di lampirannya tuh, Bu, yang di sininya tuh tulisannya tuh surat kuasa aja atau surat kuasa khusus? di lampiran itu surat kuasa khusus harusnya. Oh, meskipun di buku paket surat kuasa aja, Bu. Iya, nggak apa-apa juga. Itu kan tulisan lampirannya ya? Iya. Iya, boleh. Surat kuasa atau surat kuasa khusus. Nanti kan dilihat itu surat kuasanya kan surat kuasa khusus ini judulnya. Nah, gitu. Makasih, Bu. Iya. Jadi TUWEB ini kalau tidak salah saya untuk praktik peradilan perdata ini ada 4 kali ya. Ini yang pertama berarti di sesi 4, sesi 6, dan sesi 8 kalau tidak salah. Jadi masing-masing sesi TUWEB ini kita akan bahas tugasnya. Ya, jadi sesi TUWEB kedua nanti kita akan bahas tentang gugatan. Ya, mungkin sebenarnya kan materi sudah ada ya di e-learning. Ada dibaca? Ada nggak dibaca? Materi yang ada di e-learning juga ada YouTube-nya, ya kan? Link YouTube-nya dan sebagainya. Nah, itu itu materi hanya dibaca atau ada yang lain ya? Enggak ya? Memang hanya membaca di e-learning ya? Saya nggak tahu juga ini mahasiswanya bagaimana untuk kuliahnya. Memang hanya dapat materi ya, yang di e-learning ya. Kemudian disuruh membaca buku yang berkaitan di pustaka UT. Maaf, Bu, gimana, Bu? Iya, untuk mahasiswanya itu memang hanya mendapatkan materi yang di e-learning ya. Iya, Bu. Ya, jadi dengan dosen dosen apa namanya yang dari UT itu memang nggak ada Zoom atau apa ya. Memang dengan hanya tuton ya. Iya, Ibu. Oke, Betul, Ibu. oke. Berarti kan TUWEB ini bagus sekali bisa kita berinteraksi dan saling apa namanya berbagi, dan mahasiswa juga bisa bertanya gitu ya. Mungkin selama ini bisa mempelajari tapi ada kebingungan gitu ya. Nah, Betul, Bu. iya, jadi bisa ditanyakan langsung. Nah, Izin bertanya, Ibu. iya, sama siapa ya, Bapak apa? Sama? Saya Rian, Bu. Oke, Pak Rian. Yang dari Rian, Ibu. Ya, silakan. Izin bertanya, Ibu. Ini kan yang di data surat kuasa khusus ini kan kalau tidak mencantumkan NIK tidak apa-apa, Bu. NIK. Nah, Nah, ini sebaiknya itu kan ada NIK, itu kan karena berhubungan dengan KTP ya. Ya. Iya, boleh, boleh saja. Jadi kalau dilihat sama dengan
draft perjanjian, ya. Itu nggak ada format baku, gitu. Ya, tidak ada format baku yang harus begini, tidak. Karena itu kita lihat yang ada itu hanya tadi sudah saya sampaikan juga syarat formal dan materinya kan. Nah, jadi minimal surat kuasa itu harus ada ini. Tetapi bentuknya tidak ada yang baku. Begitu juga dengan perjanjian. Format perjanjian itu tidak ada yang baku. Karena yang namanya perdata ini kan berkaitan dengan kepentingan. Jadi, ya, para pihak itu dibolehkan untuk membuat apa yang menyangkut kepentingannya, memasukkan pasal-pasal apa saja yang menyangkut kepentingan tersebut, misalnya dalam perjanjian gitu ya, karena masing-masing berbeda-beda kepentingannya, asal memenuhi kalau perjanjian misalnya syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata pasal 1320 itu tidak boleh kurang. Nah, begitu juga dengan surat kuasa khusus. Supaya surat kuasa khusus itu diterima, maka minimal harus memenuhi syarat-syarat tadi, unsur-unsur untuk surat kuasa itu. Ya, nah gitu. Nah, apakah kalau tidak ada materai bisa diterima surat kuasa khususnya? Bisa diterima surat kuasa khususnya kalau tidak ada materai? Tidak, Bu. Tidak bisa, Tidak Ibu. kuat, Bisa. tidak kuat, Ibu. Bisa. Nah, Tidak itu kuat, salah, Bu. ya, itu salah satu contohnya. Ya, jika salah satu saja tidak ada, itu bisa tidak diterima oleh hakim. Nah, berbeda kalau gugatan tidak ada materai juga tidak apa-apa, karena itu statusnya masih berupa surat permohonan, baru permohonan. Ya, nah ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan, Saudara Ria. Tadi Bu, yang di PowerPoint tadi kan disebutkan pencabutan surat kuasa, Ibu. Salah satunya harus diberitahukan kepada penerima dan pihak ketiga. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, pihak ketiga di sini siapa, Ibu? Iya, kalau yang ada hanya dua orang ya, misalnya pemberi kuasa, misalnya saya, dan penerima kuasanya adalah Rian, berarti hanya kita berdua saja, kecuali ada melibatkan pihak lain. Saksi mungkin. Oke. Ya, jadi apa namanya pihak lain itu yang disebut dengan pihak ketiga, ya. Oke. Jadi di dalam surat kuasa khusus itu hanya ada pihak pemberi kuasa dan hanya pihak penerima kuasa, ya. Nah, jika salah satu meninggal dunia, maka berakhir surat kuasanya, ya. Maka dianggap surat kuasanya sudah berakhir. Atau misalnya kasusnya itu sudah selesai, sudah ada putusan, ya. Nah, itu surat kuasa khususnya juga berakhir. Nah, karena tugasnya khusus, hanya mewakili. Karena itu dibuat di sini, ya ini khusus untuk mewakili apa ini nih. Dengan kuasa khusus ini penerima kuasa atau advokat atau pengacara diberikan wewenang untuk. Nah, di sini letak khususnya. Nah, sampai di sini. Sampai di sini. Ya. Nah, jadi advokat atau penasihat hukum tidak boleh melampaui kewenangan dari apa yang ada di dalam surat kuasa khusus. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Nah, yang jadi kalau untuk identitas para pihak ini, ya mau ditambahkan NIK boleh gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya saya ingatkan lagi ya untuk tugas yang kedua itu kalau tidak salah sampai tanggal 27 ya, berarti sampai besok. Ya, kalau lewat dari tanggal tersebut itu di e-learning saya itu akan merah dan mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa mengirimkan tugas lagi kecuali
dia sudah mengirimkan tugas, tetapi ada revisi, ada apa namanya perbaikan dan dikirimkan lagi ke saya. Nah, itu saya bisa baca dan bisa menilai kembali. Nah, nanti pihak UT akan mengambil nilai yang tertinggi dari tugas saudara tersebut. Ya, gitu. Ya, banyak yang kemarin yang tugas dua masih ada beberapa orang yang belum mengirimkan. Ya, kalau menurut saya ya, kalau kita sudah berniat, sudah punya keinginan kuat untuk kuliah, selesaikan gitu ya. Nah, kalau memang ada tugas dibuat, walaupun mungkin mencuri-curi waktu, ya. Nah, silakan coba dibagi. Kalau tidak bisa di hari kerja, mungkin malam, ya namanya mahasiswa ini ya, saya kan udah 3 kali jadi mahasiswa. Mahasiswa satu, S2, dan S3. Nah, itu kan beda-beda nasibnya gitu ya. Nah, yang penting kita itu harus tetap semangat. Apa tujuannya? Apa goalsnya itu? Apa? Saya harus jadi sarjana hukum. Ya, prosesnya harus dilewati semua. Nggak ada yang apa? Biarlah pahit-pahit di awal, tapi akhirnya manis gitu ya. Ya, Mbak Ajeng. Nah, apalagi nih, saudara Rian. Sudah PNS berarti ya? Sudah Ibu, siap sudah Sudah. Ibu. Penempatannya di Aceh atau memang bisa memilih daerahnya di Aceh? Saya memang asli Aceh Ibu, jadi penempatannya nggak bisa dipilih Ibu. Jadi seputar Aceh aja Ibu. Seputar Aceh. Oke. Itu di bagian apa ya? Kalau di LP-nya kemarin di bagian ada yang di bagian administrasi katanya. Kalau Bapak Saudara Rian di bagian apanya? Di bagian P2U Ibu, pengamanan pintu utama Ibu, pintu lapas Bu. Pengamanan pintu utama lapas. Oh, yang di depan itu ya? Di Iya bagian Bu, depan iya ya? betul Ibu. Memang berapa pengamanannya? Untuk pengamanan dibagi dua Ibu. Satu di bagian depan, satu lagi di bagian belakang Ibu. Yang ada menara itu ya? Bukan. Betul Ibu. Kok di bagian belakang itu mencakup menara Ibu. Ya, supaya nggak bisa dipanjat ya. Biar nggak bisa melarikan diri ya. Iya Ibu, betul Ibu. Nggak bisa kabur. Iya, tuh. Oke. Semangat bekerjanya. Nah, tapi saya masih ada pertanyaan ini sampai sekarang termasuk kasus yang terbaru itu ya, kayak Amazon itu. Tetapi Nah, benar sebenarnya itu, Bu. Itu sebuah ya, pertanyaan. sebenarnya sudah lama ya. Nah, gitu ya. Kenapa bisa ya? Kan ada opini juga. Pasti yang ada orang dalam terlibat lah gitu ya. Nah, itu bagaimana itu? Ini kan saudara Rian memang pekerjaan yang di sana ya. Bisa memberikan pencerahan mungkin untuk kita di sini. Oke, Ibu, mungkin kalau yang bisa masuk-masuk seperti itu, Bu, pertama kan mungkin dia adanya lolos dari pemeriksaan, Ibu. Entah itu dia masukkan barang-barang itu di mana, sehingga lolos dari pemeriksaan. Ada juga apa itu namanya seperti pemeriksaan di badan, Ibu. Misalnya kayak wanita, wanita menaruh barang terlarang itu, maaf cakap, di area-area sensitifnya Ibu, sehingga mungkin bisa terlewati dari pemeriksaan. Lalu juga mungkin ada oknum yang bermain juga Ibu. Oh iya. Iya, kan setahu saya itu pemeriksaannya cukup ketat ya. Iya. Nah, ya kita kan karena kita berada di luar jadi nggak paham juga ya bagaimana di dalam ya. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi ya. Ada pendidikan khususnya nggak nih untuk di lapas ini? Ada Ibu. Jadi sebelum kita sudah di penempatan ini Ibu, jadi masa orientasi atau CPNS-nya itu kita sebelumnya itu ada latsar Ibu.
Di situ nanti akan kita dibina atau diberikan apa tuh ketentuan seperti apa aja SOP-nya, Ibu. Oke, laksananya berapa lama? Latsar itu dibagi lagi, Bu. Untuk di pusat itu sekitar 2 bulan, dan untuk di selanjutnya selama setahun itu di tempat tugas, Ibu. Oh, cukup lama ya untuk latsar untuk di lapas ini ya, untuk CPNS Siap, lapas Ibu. ya. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Rian. Apakah ada lagi pertanyaan yang lain? Saudara Bagus Dwi Kurniawan. Kemarin ada dibuat tugasnya, yang surat kuasa khusus ini. Pak Bagus, bisa dengar suara saya? Kita ada 12 orang. Sudah mengirimkan ya bukti kehadirannya? Sudah, Mbak Ajeng, sudah? Sekarang tak kirim, Bu. Jen. Ya, takutnya nanti saya lupa memasukkan namanya. Di presensi, ya, presensi Tuat. Kemudian, berarti tentang surat kuasa ini sudah paham semua? Atau ada masih yang ragu-ragu untuk surat kuasa? Kita ini dikasih waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Ya, jadi masih bisa untuk membahas ini atau tugas, termasuk tugas yang gugatan juga boleh. Pak Bagus ada buat tugasnya kemarin? Tugasnya? Ibu, jaringannya bagus, Ibu. Bagaimana, Ibu? Halo, Ibu. Ya, ada dibuat tugasnya kemarin Pak Bagus? Dan surat kuasa khusus? Yang untuk saya ini yang ditampilkan, Ibu, izin. Ini jaringan saya yang tidak bagus atau jaringannya Pak Bagus yang tidak bagus ya? Jaringannya, Oh, jaringan saya, Ibu, yang kurang bagus di sini, Ibu. iya. Pak Bagusnya dari mana ya? Saya dari Sulawesi, Ibu. Sulawesi Tengah, Bu. Sulawesi. Morowali, Ibu. Sulawesi? Sulawesi Tengah, Ibu. Sulawesi Tengah. Bapak juga bekerja Saya bekerja saya, Ibu. di mana? Di kepolisian, Ibu. Oh, di kepolisian. Oke. Iya, Baik. Memang mungkin jaringannya yang kurang bagus ya, Pak ya? iya, Ibu. Mohon maaf, Ibu, jaringannya agak Ya, tidak hilang-hilang, Ibu. mau di ubah. Saya mau mungkin bisa kita lihat sebentar tentang gugatan mungkin ya. Iya, Bu. Bu, boleh. Nah, walaupun nanti di web 2 akan kita bahas lagi. Ya. Sebentar.
Nah, kira-kira teman-teman bisa lihat? Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Bu. Di sini ada hal. Kemudian halnya itu gugatan saja boleh, gugatan luar prestasi juga boleh. Ya. Kemudian ditanyakan tadi ya tentang lampirannya itu. Banyak juga yang tidak membuat lampirannya nggak dimasukkan, ya. Nah, harusnya di sini ada lampiran itu surat kuasa atau surat kuasa khusus, ya. Silakan dilihat dulu ini surat, Harus pakai nomor tuh, Bu. ya. Enggak, Bu. Kalau sudah didaftarkan, baru kan dapat nomor dari pendaftaran. Kalau draftnya saja kan belum ada nomor. Nanti kalau kita daftarkan gugatan tersebut, sudah bayar panjar perkara, kan nanti dikasih nomor. Ya. Nah, kemudian untuk tujuan pengadilannya juga harus diperhatikan, ya. Karena kalau salah pengadilan yang tidak berwenang, maka gugatan bisa ini kenapa di pengadilan negeri Bogor? Ada yang tahu kenapa? Minusnya kenapa? Yang Pengadilan negeri Bogor. Sesuai objek sengketanya, Bu. Nah, objek berada di Cisarua Bogor ya. Oke. Minumnya langsung blok-blok biar dapat kopinya. Tidak diaduk, ketua ada diaduk. Ini adalah advokatnya. Ya. Muhammad Faisal, ini nama mahasiswa ya. Tapi sudah SHM hari. Iya, Bu. Ada orangnya ya di sini ya. Iya, Bu. Sekalian aja dikoreksi ya. Gak apa-apa. Memang kan di tugasnya memang membuat surat gugatan dan Anda adalah kuasa hukumnya kan? Iya, betul, Bu. Konsultan hukum yang berkantor. Ini bisa dikatakan cita-cita ya. Siapa panggilannya? Pasha, Raffi, atau Faiki? Fasa, Bu, Fasa. Masya, oke. Berdasarkan surat kuasa terlampir, memang harus dilampirkan. Kemudian bertindak untuk mewakili atas nama Tuan Andi untuk dijalani sebagai penggugat. Nah, gugatan konversasi dalam perjanjian double ini nama tergugatnya. Dek, itu diminum. Sebutkan di sini ada selanjutnya disebut sebagai penggugat. Kemudian penggugat. Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap tergugat atas dasar fakta-fakta hukum sebagai berikut. Dasar dengan nah, ini apa petitum? Ini posita apa petitum ya? Mana lebih dulu, posita atau petitum? Ada yang tahu?
bagaimana yang Dengan dia tuh sesuai blok merupakan petitum. putih-putihnya dapat blok. Iya, nak asal itu enak. Pasha, Enak. Udah kebanyakan. Ya, sampai yang Iya Bu, suaranya putus-putus ya Bu. Maaf Bu. suara itu yang putus-putus ya? Putus-putus Bu, terlalu berisik. Ya, karena ditanya Ada ketutnya, ada manisnya, ada duriannya. Bukan? Beneran? Oke. Baik, silakan. Saudara Fasya, mana yang merupakan bagian dari posita dan mana yang merupakan bagian dari petitum? Posita mulai dari kronologinya Bu. Dari sini Iya, sampai sampai bisa di scroll lagi Bu. Sampai kerugian yang dialami Bu. kerugian yang dialami. Sisanya itu petitum Bu, yang tuntutan hukum dari primer sampai subsidiar kalau nggak salah. Ya, yang dari sini ke bawah, dari sini sampai ini ya. Iya Bu, Nah, itu adalah petitum Bu. petitum, apa yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan dan apa hukuman untuk si tergugat. Terlampir di sini, di bagian petitum. Ada juga yang membuat posita tulisannya ya, juga buat sini petitum. Nah, kita lihat tadi ada yang bertanya ya, apakah tentang kasusnya itu di bagian surat kuasa juga ya, secara umum saja, tapi kalau penjelasan lebih detailnya itu ada di gugatan. Jadi orang ketika membaca gugatan itu tahu persis gitu, tanggal sekian, bulan sekian, nah itu misalnya, nah, sudah ditransfer uang sekian-sekian gitu ke nomor rekening sekian-sekian. Nah, ini jadi di dalam posita ini dijabarkan fakta-fakta hukum ya, kronologisnya, kemudian apa namanya, duduk perkaranya bagaimana, dasar hukumnya. Contohnya ini, pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1.000 meter yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Nah, sebaiknya ya, kalau untuk surat yang resmi dan termasuk dalam pembuatan skripsi ini tidak boleh memakai ini ya. Ini simbol-simbol seperti ini, tidak boleh. Sebaiknya jangan dipakai. Lebih baik 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini kan ada simbol-simbol. Sebenarnya seperti ini, 1, 2, 3. Ada yang buat kemarin yang pakai simbol-simbol? Ibu, izin bertanya. Ya, ya, saudara Jen. Pak Jen. Kalau misalnya kan pakai nomor, Ibu. Nah, di nomor itu ada sub lagi, itu bagusnya pakai apa, Bu? Di nomornya ada sub lagi maksudnya? Ya, contohnya yang saya buat itu di nomor 7 bahwa akibat prestasi bla 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 bla. Terus ada sub lagi poin 1 kerugian material, poin 2 kerugian imaterial, itu bagusnya pakai apa, Bu? Ya, sudah ada satu, mungkin bisa misalnya A, kerugian material, B-nya imaterial. Gitu ya. Sama satu lagi, Bu, kalau yang tulisan posita dan petitumnya ditulis atau enggak, Bu? Iya, ada yang membuat memang, tapi supaya tidak rancu, bagusnya dibuat saja posita gitu ya, duduk perkaranya, kemudian petitum. Gitu. Nah, itu saya bilang apa namanya, format baku itu memang harus begini-begini. Kalau punya format baku, tentu semua orang akan mencontoh seperti itu ya. Tetapi kita lihat
eh, setiap kantor hukum atau apa itu model surat gugatannya juga ada perbedaan-perbedaan sedikit gitu ya. Nah, tetapi kalau putusan itu putusan hakim ya, itu punya memang ada formatnya gitu ya. Nah, kecuali isinya tentu kan berkaitan dengan kasus masing-masing ya, kasus yang bersangkutan. Nah, ini pun, nah untuk tulisan, ya, ini kan juga berbeda ini antara tulisan di atas dengan tulisan bawah. Jangan ada buat gugatannya, tapi tulisannya bermacam-macam. Ada kalibri misalnya atau Times New Roman dan sebagainya. Jangan sampai ya seperti itu ya. Nah, ada atau Cambria dan sebagainya. Kemudian ini dijelaskan harga tanah sebesar 1 miliar, kemudian pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, tahap pertama 300 juta, kemudian sisanya 700 juta, paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah pelunasan, penggugat menyerahkan sertifikat dan memperoleh dan memproses balik nama atas nama tergugat. Nah, penggugat memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan tanah dan menunggu pelunasan pembayaran. Namun, enggak 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak melunasi pembayaran. Yang kedua itu sebesar 700 juta. Nah, sebaiknya ini kan dibuat dalam bentuk misalnya 1, 2, 3, 4, 5, nah begitu ya. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Kemudian penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi kepada tergugat tetapi tidak diindahkan. Nah, tergugat beralasan belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta tambahan waktu namun tidak memberikan jaminan atau komitmen konkret untuk melunasi. Dasar hukumnya, nah, tindakan tergugat merupakan unggahan prestasi atau cedera janji diatur dalam pasal 1243 Kitab KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian wajib mengganti kerugian. Nah, ini harus mencantumkan dasarnya itu di mana? Dalam BW. Kemudian, dalam pasal 1266 mengatur bahwa perjanjian timbal balik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka pihak lain berhak meminta pembatalan perjanjian atau meminta pelaksanaan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Di sini juga dibuatkan kerugian yang dialaminya itu. Nah, seperti yang Mbak Ajeng sampaikan tadi, ada kerugian materi dan imateri itu ada. Ya, bisa juga dibuatkan dalam gugatan. Kemudian tuntutan hukum. Nah, ini masuk dalam petitum. Nah, berdasarkan fakta dan hukum tersebut, penggugat mohon kepada Hakim yang Mulia, Ketua Pengadilan Negeri untuk, nah, 1, mengabulkan. Nah, ini berbeda-beda, ya. Walaupun kasusnya sama, tapi untuk gugatannya bisa poinnya berbeda-beda. Gitu ya. Subsidiar, ini primer, kemudian ada subsidiar. Ya, tambahan ini jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ya, ex aequo et bono. Ini tanda tangan oleh kuasa hukum penggugat. Nah, secara umumnya sudah lumayan bagus, ya. Cuman ada beberapa yang harus diperbaiki. Oke? Baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Baik, untuk ini sebenarnya ini materi itu untuk minggu depan ya. Ya, jadi untuk hari ini mungkin bisa kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya rasa untuk materi surat kuasa khusus sudah bisa dipahami semua. Ibu izin bertanya satu lagi, Bu. Ya, silakan Mbak Ajeng. Kalau yang di surat gugatan itu yang hormat kaminya harus pakai tanda tangan, Bu. Iya, pakai tanda tangan. Oh iya, makasih, Bu. Iya. Untuk sahnya kan harus pakai tanda tangan. Basah kalau bisa, iya. Oke, baik. Untuk kita untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mohon maaf kalau di dalam penyampaian masih terdapat kekurangan ya atau kesalahan
Nah, saya mohon maafkan. Semoga kita semua sehat selalu dan saya doakan sukses selalu untuk teman-teman semua dan semoga kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Ya, dan jangan lupa untuk tugas yang kedua itu terakhir tanggal 27. Ya, tanggal 27. Kemudian untuk yang tugas ketiga itu kalau tidak salah tanggal 3 November ya. Ya, jangan sampai terlewat. Oke, baik. Cukup sekian dulu dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.